Oke, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi gini ya, daripada bahas-bahas pelatih apa segala macam, begini, kemarin itu ada red carpet untuk premier film dokumenter 99 judulnya, yang akan tayang di Amazon Prime tanggal 17 Mei. Sebetulnya sih trailernya udah dari sebulan 2 bulan yang lalu udah berseliweran tuh di YouTube. Isinya mengenai kejadian atau memori atau uh, musim 98-99 pada saat Manchester United uh, treble winners gitu lah ya. Dan agak lucu juga sebenarnya 2-3 bulan sebelumnya di Netflix sudah ada Manchester City punya gue belum nonton sih dokumenter seri judulnya Treble Winner Together kalau nggak salah. Dan apa namanya mengenai perjalanan treble winnernya Manchester City. Jadi kemarin itu ada red carpet, isinya para punggawa-punggawa 99, David Beckham, Dickie Butt, Gary Neville, Jasper Blomqvist, Sir Alex, gue nggak tahu ya, terus Peter Schmeichel gitu ya. Jadi ya ini membuat gue agak coba deh gue bikin pembahasan mengenai ini. Dan gue adalah yang mengalami kejadian treble winner 99 itu. Sebenarnya ada sih dulu dokumenternya mengenai season itu, zaman VCD waktu itu. Isinya pertandingan-pertandingan gitu. Cuma mungkin ini kan lebih ke sisi dokumenter, ya sama lah dengan apa yang dibikin di dokumenter Beckham gitu ya. Nah, gue tuh saat itu adalah bagian saksi sejarah lah ya kalau gue bilang ya. Gue itu masih ini mungkin akan lebih ke storytelling dan gue akan bukan membahas aja storytelling dan pendapat gue yang mengatakan bahwa bagi gue nih, dan gue rasa kalau lu lihat dan storynya gitu ya, memaknai storynya perjalanan treble winnernya Manchester United itu lebih hebat dibandingin Manchester City di tahun kemarin ya. Jadi gue itu masih semester 2, gue itu habis pada saat itu gue itu lagi menjelang 99, awal 99 itu gue habis sakit tipes. Jadi sakit tipes, gue dirawat itu sekitar 13 hari apa ya, 12 hari di infus 21 botol. Wah itu sih sakit tipes terparah gue deh, karena kan main melulu gitu ya, telat makan, capek. Nah, kenapa gue selalu berpendapat bahwa treble-nya Manchester United 99 tuh lebih hebat dibandingin. Pertama ya, itu vibe-nya memang wah banget sih pada saat itu. Dalam arti gini, jadi Manchester United itu kan setelah dibangun Alex Ferguson, dia tahu nih bahwa oke, jalan gua di Liga Inggris ke depan gua rasa sampai 10 tahun 20 tahun ke depan akan mulus lah. Gue akan menunjukkan supremasi gue. Satu yang Alex Ferguson mendapatkan yaitu juara Eropa, dalam hal ini Champions. Nah, terakhir itu tahun 1968 ya, di Holy Trinity lah ya, Bobby Charlton, George Best, sama Dennis Lau dan banyak lagi lah, Bobby Style. Nah, jadi Manchester United setelah mulai juara tahun 93 itu mereka selalu gagal tuh di Champions League. Bahkan di fase grup pun juga pernah kalah. Ya satu karena mereka mungkin ya namanya juga pertama kali ya merasakan atmosfer Champions League.
Padahal tahun 91 mereka kan istilahnya ikut di Piala Winners juara. Memang kan Piala Winnersnya kan itu kan Piala Winners, Piala Champions kan sebelum era Champions League UCL itu kan mereka sistemnya kan istilahnya apa namanya, nggak sistem pakai grup stage kan, langsung sistem kalah kalah gugur gitu loh. Apa namanya, begitu mereka ikut mereka selalu langkahnya terhenti. Sebenarnya pada tahun 90-an awal ya, itu tuh ada aturan UEFA yang membatasi pemain di luar negaranya gitu loh. Jadi misalnya kalau Inggris, pemain luar non Inggris itu hanya dibatasi 3 untuk bermain di kompetisi Eropa. Itu sebenarnya ada salah satu faktor yang membuat Manchester United itu sering gagal gitu setelah mereka juara Liga. Karena biasanya yang didaftarin itu cuman Peter Schmeichel, Eric Cantona, sama Dennis Irwin. Dennis Irwin kan Irlandia kan, di luar FA Cup-nya Inggris kan. Jadi kayak Kanchelskis, terus kayak Marcus masih bisa karena Wales, Inggris kan, Inggris kaya. Kayak misalnya waktu itu ada beberapa pemain lagi kayak Roy Keane, itu nggak bisa gitu daftar. Jadi agak ketimpangan juga gitu. Sama termasuk negara-negara lain gitu. Nah, kita tuh berapa kali gagal ya, kalau nggak tuh sama Barcelona. Terus sempat juga yang kalau lo ingat pertandingan yang dengan Galatasaray gitu, kalau lo searching gitu ya, yang di Old Trafford 3-3, terus yang pas ke kandangnya Galatasaray yang dikasih banner Welcome to the Hell, yang Eric Cantona berantem itu, nah itu tuh gagal juga. Jadi berapa kali gagal, tahun 96 itu kalau nggak salah, 97 itu mereka gagal sama Borussia Dortmund semifinal, kalah 1-0 di Dortmund, kalah 1-0 lagi di ini. Terus kemudian setahun kemudian mereka kalah dengan AS Monaco kalau nggak salah di perempat final ya. Itulah yang habis itu 97-nya setelah kalah dari Dortmund, Eric Cantona-nya ini kan pensiun kan. Nah, jadi gini, pada saat kalau lo ngomong Manchester City yang kemarin, Manchester City itu adalah tim terkuat di Eropa saat itu dan mungkin saat ini ya. Jadi ibaratnya kalau lu nggak menang treble winners, lo kebangetan gitu. Pelatihnya bagus, Pep Guardiola, komposisi pemainnya bagus, mereka baru beli Erling Haaland, luar biasa deh di semua lininya. Permainannya atraktif, menarik, mencetak gol banyak, pertahanannya juga bagus dengan Jota dan Rodri. Jadi ya apa namanya, it's common aja gitu loh. Ya lo tim hebat, lo ya pasti juara gitu. Gue dalam arti ini bilang lebih hebat ini bukan dalam arti sisi permainan ya. Kalau sisi permainan kan dari tahun 99 sampai 2003 kan namanya gaya bermain, sistem bermain kan berubah ya. Dulu kan pasti 4-4-2 dengan mengandalkan speed and power. Kalau ini kan lebih kalau beberapa bahasan gue bilang lebih detail lah gitu lah, lebih terstruktur gitu kan. Sistem permainan berbeda, fisik pemain juga berbeda. Kalau tahun 99 itu masih fisik bentuk pemain sepak bola lah. Dulu kalau bokap gue bilang, kalau lu ngelihat fisik pemain sepak bola itu biasanya badannya kurus, kakinya besar gitu, berotot gitu. Kalau sekarang kan enggak, semua badan tuh berotot gitu loh. Jadi karena apalagi gaya bermain sekarang diperlukan kayak body charge kayak gitu kan, adu body gitu-gitu. Jadi gue nggak ngebandingin, kalau mau ngebandingin ya coba aja 99 diadu sama Manchester United 99 sama City 2023 ya nggak bisa gitu loh. Ya kan kita nggak bisa menembus waktu gitu loh. Tapi kalau mau dibikin imajinari juga nggak bisa gitu loh. Guys, gue bilang fisik pemainnya beda, gaya bermainnya beda, teknik skillnya juga agak ada berbeda gitu. Cuman yang gue ini kan adalah secara memori, secara kenangan, secara apa ya, secara historical gitu bagi gue. Dan mungkin kalau ada yang denger ini ya, lo bisa share, bisa like, komen gitu. Ya Manchester United 99 tuh lebih apa ya, greater gitu, lebih hebat
Nah, tadi City kan gue bilang ya emang tim terhebat saat itu. Nah, gimana dengan Manchester United? Manchester United saat itu bukan tim terhebat. Bukan tim terhebat. Kita itu habis hancur-hancuran setelah eh, apa namanya Cantona pensiun. Jadi kita beli waktu itu penggantinya Teddy Sheringham. Maksudnya adalah Fergie itu selalu pengen ada sosok yang senior gitu loh untuk membimbing lah, karena waktu itu kan juga banyak pemain-pemain muda kan yang diambil dari class of 92. Beckham masih 22, Neville juga masih 22, si banyak lah main 21 20 umurannya gitu. Tapi nggak terlalu berhasil juga gitu. Mungkin karena Teddy Sheringham juga dari Tottenham kan, nggak bukan United identity banget gitu loh, nggak terlalu it works lah. Itu pertama. Kita bukan tim yang hebat saat itu, lagi terpuruk tanpa adanya Cantona, lagi di apa namanya istilahnya di dikritik kan, waktu itu sempat ada berkataan bahwa you cannot anything with the kids. Dan itu Cantona yang nggak ada sosok yang bisa dijadikan senior figure gitu. Terus beberapa akhirnya Fergie beli pemain gitu. Saat itu gue ingat, udah dicabut nih larangan yang pemain di luar negaranya. Kalau saya sempat dibikin tuh non Eropa, akhirnya diganti dengan aturan non Eropa. Di luar Eropa hanya boleh 3. Nah, kita peringkat 2 saat itu, kalah juga di nggak dapat piala apa-apa. Saat itu tim terbaik di Inggris adalah Arsenal. Iya, wah, Arsenal sih gila banget waktu itu. Ini pendapat gue ya, mungkin ada fans Arsenal yang nggak setuju ya, oke nggak apa-apa. Tim Arsenal zaman itu 98, 97, 98 sampai 99 itu menurut gue tim terbaik, lebih baik daripada tim invisible-nya Arsenal. Kiper David Seaman, kiper tim nasional. Back tengahnya Tony Adams, back tim nasional. Martin Keown, ya, back tim nasional juga. Kanannya itu Lee Dixon, kirinya Nigel Winterburn. Petarung deh, pakai papat 2 kan. Kanannya itu si Ray Parlour, kirinya itu Mark Overmars. Mark Overmars dulu benar-benar sayap kiri tuh. Tengahnya itu Emmanuel Petit sama Patrick Vieira. Coba lu bayangin tuh, 2 juara dunia ada di situ tuh. Depannya Dennis Bergkamp, lagi top-topnya, lagi puncak karirnya, usia masih 27-28, sama wonderkid Nicolas Anelka. Itu tim terkuat Arsenal saat itu. Jadi perjalanan liga pun juga nggak sukses banget, dan plus kita lagi ada masalah habis itu kejadian David Beckham tahun 98. Ya, lu tontonlah sendiri lah tuh di dokumenternya David Beckham yang gue lihat di mana David Beckham sampai digantung bonekanya. Pokoknya di public enemy lah, ada problem itu. Udah berapa tuh? 4 item problem lah yang menunjukkan kita bukan tim hebat saat itu. Tapi di situ loh letaknya gitu loh. Di situ loh letak bagaimana Fergie itu membangun kepercayaan, membangun mentalnya. Terus dalam perjalanan menuju sampai puncaknya itu, kita tuh ngelawan tim-tim yang luar biasa hebatnya gitu loh. Di Liga kita waktu itu menghadapi tadi Arsenal yang udah pasti hebat, Chelsea waktu itu. Chelsea udah mulai banyak tuh beli pemain-pemain top class gitu ya, Gianluca Vialli, Pierluigi Casiraghi, Roberto Di Matteo, Gustavo Poyet, dia baru juara FA 97 waktu itu. Terus Leeds United waktu itu juga hebat, si zamannya ada strikernya Jimmy Floyd Hasselbank. Terus Liverpool waktu itu baru pindah pelatih, Gerard Houllier. Isinya tuh Michael Owen yang sangat jadi fenomenal gitu ya. Terus Steven Gerrard belum ada sih kayaknya.
Gue lupa tuh, masih kipernya masih ada, masih David James kalau nggak salah waktu itu, Stan Collymore, Robbie Fowler. Waduh, kita lewatin tuh di liga sampai akhirnya pada game terakhir waktu itu kita ngalahin Tottenham Hotspur 2-1 itu, dan Arsenal di kandang juga menang, tapi kita menang 1. Itu disebabkan karena dua pertandingan sebelumnya, satu pertandingannya Arsenal tuh kalah sama Leeds, golnya Jimmy Floyd. Oke, di liga tuh. Terus kalau kemarin kan City waktu juara liga siapa? MU lagi ngebangun, Liverpool lagi turun. Si Arsenal mentalnya belum ada. Terus si siapa? Chelsea lagi hancur-hancuran di Botot Buhli waktu itu. Udah terbaik sendiri dia di Liga Inggris. Udah jalan biasa aja, kayak jalan kayak apa ya? Kayak orang kaya hebat jalan gitu dibandingin orang lain yang biasa-biasa aja gitu ya. Udah juara lah dia gitu ya, juara liga. Terus di Piala FA. Di Piala FA kita tuh ngalahin tim terkuat Liverpool dengan pertandingan yang luar biasa. Kita kalah dulu 1-0, terus unggul 2-1. Terus kita menang lagi lawan Chelsea. Itu replay. Imbang pertama, menang 2-0. Sampai pada semifinal waktu itu melawan Arsenal. 2-1. Jadi kita 1-1 dulu, 1-1. Sempat kita kartu merah. Ya. Roy Keane kartu merah. Terus kita dikasih hukuman penalti gara-gara pihak Neville melanggar. Waduh, gue nonton tuh pertandingan itu. Karena itu jam 2 pagi, gue lagi kuliah. Gue nonton pertandingan itu. Waduh, bener-bener itu mau apa ya? Bener-bener bergelora gitu loh. Sampai akhirnya perpanjangan waktu terciptalah gol Ryan Giggs yang memorable itu. Sampai dia buka baju begitu kan. Terus gue bandingin sama City gitu ya. Perjalanan FA-nya. Pertama dia menang lawan Chelsea. Chelsea lagi hancur-hancuran ya, 4-0. Terus habis itu lawan Arsenal yang mentalnya emang gak ada, 0. Habis itu dia lawan siapa? Bristol City, Burnley dari divisi Championship. Semifinalnya lawan Sheffield United. Finalnya lawan MU. Itu pun juga David De Gea pertandingan terakhir dengan nggak bisa handling bola, nggak ada Lisandro Martinez, ya udahlah, kalah kita. Maksudnya perjalanannya ya so-so aja. Kalau Manchester United udah perjalanan FA Cup ya. Terus final kita menang lawan Newcastle. Nah, waktu zamannya Alan Shearer kan 2-0. Oke. Terus di Eropanya gimana? Nah, di Eropa kita tuh juga bukan tim terkuat. Kita itu masuk di grup yang Group of Hell. Nah, kalau City kan dimana di Champions League B aja lawan-lawannya. Finalnya lo Inter Milan, ya ilah Liga Italia yang saat ini lagi ya biasa-biasa aja. Terus lawan Bayern Munchen yang baru dilatih Thomas Tuchel, baru habis berantakan ditinggal Nagelsmann. Terus lawannya Madrid yang lagi kacau habis ditinggal Benzema, nggak punya nomor 9. Terus apa lagi? Sebelum-sebelumnya lawan grupnya RB Leipzig lah, Porto lah, Sporting lah, ya elah. MU waktu itu satu grup dengan siapa? Juara Liga Jerman Bayern Munchen yang nanti akan ketemu di final. Juara Liga Spanyol Barcelona lagi hebat-hebatnya waktu itu. Jadi Barcelona tuh habis dilatih Van Gaal, dia habis juara. Biasalah dengan total footballnya isinya tuh Rivaldo, Luis Figo, Patrick Kluivert, waduh ya. Nah, satu lagi IFK Gothenburg kalau nggak salah. Kita ngelewatin. Habis itu di perempat final kita lawan Inter Milan. Kalau tahu 90-an itu Inter Milan tuh Los Galacticos-nya zaman dulu tuh itu. Banyak tuh tahun 90-an tuh jadi banyak tuh tumbuh berkembangnya fans Inter Milan tuh ya, mungkin Glory Hunter kali ya, yang
mereka itu apa namanya ya karena banyak pemain-pemain hebat gitu kan, anak remaja lah yang biasa main FM, CM kan paling senang tuh kalau banyak pemain-pemain hebat. Nah itu tuh jadi banyak tuh pemain itu. Wah tuh itu isinya Diego Simeone, Ivan Zamorano, Ronaldo, Yuri Jurkaev, backnya Bergomi, kiper timnas Pagliuca, terus ada siapa lagi ya? Wah gila deh, Inter Milan saat itu deh. Eh, Real Madrid mah belum ada apa-apanya. Real Madrid mah ada di episode gue yang ada tuh sebelumnya gue bahas tuh Real Madrid tuh mah sebelum ada Florentino Perez mah B aja di Spanyol mah di ayam-ayamin lah Barcelona di Liga Champions ya. Liga Champions dibantai sama Inter Milan, Real Madrid di penyisihan. Coba tuh, Real Madrid mah gak ada apa-apanya dulu 90-80 tuh mah katro deh Real Madrid. Ya lu bersyukur aja sekarang Real Madrid nih yang anak-anak umur 20-an kali ya. Mungkin sejak zaman Ronaldo gitu ya lu menikmatin lah tuh, nikmatin lah masa-masa supremasinya Real Madrid tuh mungkin sampai 5-10 tahun lagi. Nikmatin lah tuh. Gak ada apa-apanya dulu Real Madrid. Oke? Kita menang lawan Inter Milan. Gue inget banget pertandingan pertamanya itu pas perempat final leg pertama itu semua penonton Old Trafford itu nontonnya berdiri sepanjang pertandingan, berdiri nggak ada yang duduk. Gue inget banget berdiri. Kita menang 2-0. Golnya Duatyo sundulan. Biasalah umpan silangnya David Beckham kan. Semua tuh berdiri sampai akhir pertandingan. Oh bener-bener tuh tegang banget kayak men kita nih masuk perempat final Liga Champion loh. Lalu ini Inter Milan loh. Gue juga nontonnya aduh 2-0. Oke. Leg kedua itu pertandingan yang luar biasa juga. Kita kalah dulu. Iya 1-0 Nicola Ventola kalau nggak salah yang golin. Aduh mateng deh. Kalau sampai ke guguran nih. Clarence Seedorf juga ada tuh di Inter Milan waktu itu. Baru pindah nih dari Madrid. Akhirnya menit terakhir Paul Scholes golin 1-1. Gila. Perasaan itu semifinal lawan Juventus. Juventus itu tim terkuat Italia saat itu. Juara Liga Italia, juara UCL 96, 3 kali berturut-turut dia di final Champions League 97 di kalah sama Dortmund, 98 kalah sama Madrid. Zamannya ada Conte, kipernya Peruzzi, si Del Piero, Pippo Inzaghi, waduh, Zidane ada di situ, Deschamps, Di Livio, Paulo Montero, aduh, Kiro Ferrara, alah udah dah. Sama tuh penontonnya pada berdiri tuh. Gue nonton pertandingan itu. Pertama golnya Conte 1-0. Alah udahlah. Disamain menit-menit akhir Ryan Giggs. Itu loh, itu Manchester United yang gue bilang momen-momennya selama tahun 99 itu. Gol-gol menit terakhir itu yang membuat lo tuh merasa bahwa anjing ini bentuk kebahagiaan gue gitu. Ini bentuk kebahagiaan gue, inilah bentuk gue di saat gue umur 18-19 tahun yang ngerasain gitu memori-memori seperti itu. Apa ya, excitednya, vibe-nya gitu. Di leg kedua itu ada lagi semua tuh meremehkan Manchester United sampai ada tuh namanya kolumnis bola namanya Rob Hughes itu orang Inggris, dia ngeremehin tuh Juventus ngeremehin Manchester United yang akhirnya dia dibully, dikirim surat pembaca, lu gimana sih orang Inggris gak membela Inggris ini, sampai akhirnya dia minta maaf tabloid bola waktu itu. Kita ketinggalan dulu 2-0 men, gol Inzaghi. Siapa yang sangka udah oh my god. Terus Roy Keane kena kartu kuning, aduh akumulasi. Paul Scholes kartu kuning, aduh nggak bisa muncul di final. Kalau muncul di final, pertama Roy Keane golin dengan sudut, anjir. Terus Duatyo 2-2. Dulu kan zaman masih ada agregat kan, jadi kalau lo mencetak gol lebih banyak di kandang lawan, lo nyatakan lolos gitu. 2-2, wah serang terus Manchester United. Sampai akhirnya menit-menit akhir Andy Cole bikin gol. Terus sampailah di final. Di penyisian grup kita sama Munchen imbang terus 2-2 waktu itu. Sama tuh MU diremehin akhirnya 2-2 di pertandingan di Old Trafford 1-1. Di final Barcelona Nou Camp masih 100.000 itu kapasitas. Baru beberapa menit kebobolan Mario Basler, udah MU diserang dulu hancur. Jadi karena nggak ada Keane sama Scholes, kita pasang gitu aneh.
kita kan waktu itu kan beli kan Japstam back tengah karena Gary Pallister udah nggak ada. Terus kita beli Dwight York sebagai striker karena memang kita kurang striker sih. Waktu strikernya cuma Sheringham, Ole sama Andy Cole. Andy Cole tuh baru patah kaki tuh waktu itu tuh. Tak kenapa dia jadi duetnya bagus sama Dwight York dari awal kompetisi. Habis patah kaki. Sama jadi tambah Dwight York. Terus sama beli Jasper Blomqvist. Jadi Jasper Blomqvist itu dibeli untuk sebagai kompetitornya Ryan Giggs karena Ryan Giggs itu kan suka cedera ya karena dia tuh sering telat bangun pagi sering tidur malam, jadi pemain cedera bisanya tuh efek dari individunya sendiri. Tapi dengan ada kompetitor Ryan Giggs jadi bagus. Nah karena Scholes sama si Keane gak ada, jadilah kita tengahnya itu Japstam, Rodi Johnson, kipernya Schmeichel. Rodi Johnson ini underrated banget nih, pemain Norwegia. Dulu dia sebenarnya aslinya defensive midfielder, ditarik sama Ferguson jadi back. Kanannya Gary Neville, kirinya Dennis Irwin, the Mr. Konsistensi. Wah, ini gue suka banget Dennis Irwin nih, bisa kaki kiri, kaki kanan. Terus akhirnya Beckham dipasangin tengah, berduet sama gelandang tengah, sama Nicky Butt. Kanannya Ryan Giggs, kirinya Blomqvist, karena Blomqvist gak bisa di kanan, dia benar-benar kaki kiri murni. Depannya York sama Cole. Udah ketinggalan nih babak pertama. Anjir, gue udah nonton ya Tuhan, udahlah mungkin ini udah gak ada ini ya lo bisa tahu sendiri lah ceritanya. Sampai terjadilah itu 2 gol dari Ole. Makanya Ole itu ada you are my Solskjaer, my only Solskjaer. Jadi dia masuk yang tadinya dia juga nggak dianggap kayak katanya kan ceritanya gitu kan, kayak nggak dianggap, nggak diomongin sebelum pertandingan, masuk aja, nggak dikasih instruksi apa-apa. Gol pertama dari si tadi Sheringham setelah kemelut depan gawang, Schmeichel maju, oke tadi Sheringham maju. Terus yang kedua itu golnya Ole, umpan dari Beckham, sundul Sheringham. Itu adalah momen yang paling luar biasa. Mungkin kalau lu bisa merasakan pada itu, lu akan merasakan bagaimana rasanya menjadi fans Manchester United. Bahkan ya, wasitnya itu Pierluigi Collina, wasit pala botak yang terkenal. Dia sampai bilang itu adalah greatest game yang dia lakukan. Dia sampai ada. Jadi ini juga karena gue bikin konten, tiba-tiba muncul nih di sosial media gue mengenai Pierluigi Collina berbicara mengenai ini. Dia apa ngomong begini, ini gue terjemahin dalam bahasa Indonesia ya. Dia bilang, final Liga Champions 1999 itu adalah 2 menit terakhir saya melihat para pemain Bayern di bangku cadangan bersiap-siap untuk merayakan gelar. Para supporter di stadion bahagia tim mereka akan dinobatkan sebagai juara Liga Champions. Lu bayangin tuh, supporter Bayern udah wah. Tiba-tiba Manchester United mencetak 2 gol dalam 2 menit dan membalikkan keadaan. Saya tidak akan pernah melupakan. Tim Inggris meledak dengan suara keras, seolah-olah mereka adalah singa yang mengaum. Sementara itu, keheningan seperti pemakaman, seperti funeral, dia bilang, di tribunnya Bayern. Para pemain Manchester United merayakan gol kedua mereka dengan histeris. Wah ya, bukan histeris lagi, bujaya histeris. Saya melihat pemain Bayern sepenuhnya dinaungi keputusasaan, jatuh ke tanah dengan sangat kecewa. Nah, ini agak-agak memorable banget nih kata-kata dia. Saya mendekatinya dan tidak ada satupun untuk dikatakan kepada mereka selain bangun dan bertarunglah. Kamu masih memiliki waktu 20 detik. Jadi gitu. Ini yang kalimat terakhir yang gue benar-benar amazed banget. Pada saat itu, saya melihat wajah sebenarnya dari sepak bola. Kematian dan kehidupan dalam satu stadion. Orang-orang yang merayakannya dengan gila-gilaan dan orang-orang yang putus asa sampai hampir mati. Jadi itulah alasan gua, dan mungkin lo akan tahu sendiri, dan mungkin lo juga akan berpendapat bahwa treble winner Manchester United tahun 1999 itu lebih hebat daripada treble-nya Manchester Biru. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa.